Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Meliana dan saya Distri Walinda. Kami di sini akan membuat video tentang perkembangan bahasa. Saya akan menjelaskan pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses bertahap anak dalam memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak lahir dan terus berkembang sepanjang masa kanak-kanak. Yang selanjutnya ada fungsi bahasa. Nah, bahasa ini memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan anak. Yang pertama ada alat untuk komunikasi. Bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kepada orang lain. Dan yang kedua ada ekspresi emosi dan pikiran. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan emosi dan pikiran anak. Yang ketiga ada sarana sosialisasi. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan sosial. Yang keempat ada pengembangan kognitif. Bahasa digunakan untuk memproses informasi dan memahami dunia sekitar. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada pralinguistik, dimulai dari 0 sampai 12 bulan. Anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa dengan cooing dan babbling. Pada tahap ini, anak belum dapat mengucapkan kata-kata yang bermakna. Yang nomor 2 ada tahap satu kata, dimulai dari 12 sampai 18 bulan. Anak mulai mengucapkan kata pertama. Pada tahap ini, anak dapat mengucapkan kata-kata yang bermakna, tetapi masih terbatas pada kata-kata unggul. Yang ketiga ada tahap 2 kata, dimulai dari 18 sampai 24 bulan. Anak mulai mengkombinasikan 2 kata. Pada tahap ini, anak dapat mengucapkan kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Tahap yang keempat ada tahap kalimat sederhana, dimulai dari 2 sampai 3 tahun. Anak mulai mengembangkan kalimat yang lebih kompleks. Pada tahap ini, anak dapat mengucapkan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis. Kemampuan otak, pendengaran, dan organ bicara anak dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Stimulus atau interaksi dan budaya dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Dan yang ketiga ada emosional dan sosial. Kelekatan dan hubungan dengan pengasuh dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Untuk yang selanjutnya, di sini ada implikasi dalam pendidikan. Pendidikan anak ini perlu memperhatikan perkembangan bahasa pada anak, yaitu dengan yang pertama ada memberi rangsangan bahasa sejak dini. Orang tua dan pendidik dapat memberikan rangsangan bahasa kepada anak sejak dini dengan berbicara, dengan membaca, dan menyanyi. Yang kedua ada menciptakan lingkungan bahasa yang kaya dan suportif. Orang tua dan pendidik dapat menciptakan lingkungan bahasa yang kaya dan suportif dengan menyediakan kesempatan anak untuk berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi dan intervensi dini bila ada keterlambatan. Orang tua dan pendidik perlu mengidentifikasi dan melakukan intervensi dini bila ada keterlambatan perkembangan bahasa pada anak. Kita bisa tarik kesimpulan untuk perkembangan bahasa anak adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor emosional sosial. Pendidikan anak perlu memperhatikan
perkembangan bahasa anak dengan memberikan rangsangan bahasa sejak dini, menciptakan lingkungan bahasa yang kaya dan suportif, serta mengidentifikasi dan melakukan intervensi dini bila ada keterlambatan. Dengan demikian, orang tua dan pendidik dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa yang optimal. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.